Apa arti setiap pekabaran 3 malaikat itu? Kenapa begitu penting pekabaran 3 malaikat itu? Siapakah 3 malaikat itu? Bilakah penghakiman itu bermula? Apa maksud sudah runtuh Babel? Dan apa maknanya memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu? Shalom semua, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja ketika ini. Tentunya atas berkat Tuhan yang selalu menyertai kita semua. Amin. Kembali kita bertemu lagi dalam pelajaran firman Tuhan. Tentunya firman Tuhan yang menguatkan kita dan memperbaharui kehidupan kita. Oleh itu tetap fokus dari awal yang pastinya sesuai apa yang Alkitab katakan. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai buku agung yang boleh dipercayai. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi, mari kita utamakan Alkitab yang mengandungi firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sebelum kita bahas lebih jauh, pekabaran 3 malaikat ini adalah topik yang mungkin tidak dimengerti dan difahami sebagian orang. Namun inilah waktunya kita belajar bersama-sama. Oleh karena pekabaran 3 malaikat ini tertulis dalam Alkitab dan bukan dalam majalah mangga atau buku lainnya, maka apa yang ditulis dalam Alkitab itu harus dipelajari dan difahami agar kita sebagai umat-umat Tuhan mengerti akan kehendak Tuhan. Setuju? Satu hal perlu kita ketahui bahwa pekabaran 3 malaikat merupakan tugas utama yang diberikan oleh Tuhan pada gerejanya di zaman akhir ini yang harus diberitakan ke seluruh dunia. Jadi mengenai pekabaran 3 malaikat ini merupakan topik yang penting. Nah, mungkin ada yang bertanya, seberapa pentingkah pekabaran 3 malaikat ini? Oh, sangat penting. Alasan mengapa pekabaran 3 malaikat adalah penting, pertama, karena pekabaran 3 malaikat suatu firman dari Tuhan untuk mempersiapkan suatu umat yang layak bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Kedua, pekabaran 3 malaikat mematangkan buah sifat atau tabiat kehidupan kita, entah yang baik atau yang jahat, sesuai dengan respon kita terhadap pekabaran itu. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi. Dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Pekabaran 3 malaikat ini dikabarkan dengan suara nyaring. Dengan kalimat ini memberikan kita pemahaman bahwa pekabaran ini merupakan pekabaran yang sangat penting dan mendesak yang harus didengar oleh seluruh dunia. Dan dikatakan juga pekabaran ini adalah Injil yang kekal. Kita tahu Injil yang tertulis dalam Alkitab itu adalah kabar baik tentang keselamatan untuk manusia. Dan Injil tersebut kekal karena ia telah dirancang sebelum permulaan zaman. Ia tidak pernah berubah dan tidak akan berubah. Dan kehidupan abadi bergantung pada menerima atau menolak. Jadi Injil kekal adalah kabar baik tentang keselamatan oleh kasih karunia melalui pengorbanan Yesus. Titus 1 ayat 2 dan 3, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Pesan apa yang malaikat pertama harus sampaikan? Mari kita lihat ayat ini sekali lagi.
Wahyu 14 ayat 7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Pesan itu mengajak untuk takutlah akan Allah dan muliakanlah Allah. Saudara dan saudari, apa arti takutlah akan Allah? Apakah takut akan Allah itu sama dengan perasaan takut saat melihat hantu? Atau berhadapan dengan buaya? Atau berhadapan dengan singa? Apakah seperti itu yang dimaksudkan takutlah akan Allah? Mari lihat apa yang firman Tuhan katakan. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Banyak sebenarnya ayat Alkitab tentang takut akan Allah. Namun, apa yang pasti, takut akan Allah tidak sama seperti perasaan takut saat melihat hantu atau berhadapan dengan singa. Apa yang jelas firman Tuhan memberi definisi tentang takut akan Allah. Mari kita lihat bagaimana kita takut akan Allah. Yaitu, pertama, menyembahnya. Kedua, bersungguh-sungguh melayaninya. Ketiga, memelihara hukumnya. Dan yang keempat, senantiasa melayaninya. Lalu dikatakan telah tiba saat penghakimannya. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan penghakimannya? Perlu kita ketahui penghakiman itu dimulai saat Injil sedang diberitakan. Ini dikenali sebagai penghakiman pra-advent atau yang dikenali penghakiman sebelum kedatangan Yesus kali kedua. Jadi nasib kekal setiap umat manusia ditentukan dalam penghakiman. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara dan saudari, dengan kalimat telah tiba, itu berarti sudah bermula dan manusia sedang dihakimi. Penghakiman itu sedang terjadi saat ini. Saya ulangi. Penghakiman itu sedang terjadi saat ini. Ayat itu tidak mengatakan nanti, tetapi jelas dikatakan telah tiba. Jadi penghakiman itu sedang berlangsung. Oleh itu, bila kita mengetahui itu sedang terjadi, maka kita didesak harus takut akan Allah yang memberi kita keselamatan, kelepasan, dan kehidupan abadi, dan suatu panggilan untuk menyembah Dia, karena Dia telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Mari kita lihat apa pula pesan malaikat yang kedua. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, Sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Apa itu Babel? Babel didirikan oleh orang-orang yang tidak percaya akan janji Allah. Itu boleh dilihat dalam Kejadian 11 ayat 1 hingga 9. Dan di zaman Nabi Daniel, Raja Nebukadnezar menjadikan Babel begitu besar. Boleh lihat dalam Daniel 4 ayat 30. Dan Nabi Yesaya pernah menubuatkan bahwa Babel itu akan jatuh karena penyembahan berhalanya. Kita boleh baca itu dalam Yesaya 21 ayat 9.
Pekabaran malaikat kedua mengumumkan kejatuhan atau kemurtadan Babel dan mengenalinya sebagai sistem agama palsu. Kitab Wahyu penuh dengan lambang atau simbol yang perlu dipelajari agar umat Tuhan lebih mengerti akan kehendak Allah. Nah, kalau kita lihat Wahyu 17 ayat 5, Babylon dikatakan ibu kepada wanita-wanita pelacur. Oleh itu, siapakah anak-anak perempuannya? Sebelum itu perlu kita ketahui Alkitab pernah mengatakan bahwa perempuan atau wanita itu melambangkan gereja atau jemaat. Nah, dalam konteks Alkitab ada dua macam perempuan yang melambangkan gereja, yaitu gereja yang benar yang terdapat dalam Wahyu 12 ayat 4, ayat 13 dan 17. Dan gereja yang salah terdapat dalam Wahyu 17 ayat 3 hingga 5. Dan jika Wahyu 17 ayat 5 mengatakan tentang ibu wanita pelacur, ini sudah semestinya berbicara tentang gereja yang murtad, gereja yang salah. Jadi, siapakah anak dari ibu kepada wanita pelacur tersebut? Anak-anak perempuannya sudah semestinya melambangkan gereja-gereja yang berpegang teguh pada ajaran dan tradisi-tradisinya, dan mengikuti teladannya telah mengorbankan kebenaran dan penerimaan Tuhan agar dapat membentuk satu persekutuan yang tidak sah dengan dunia. Babel akhir zaman dalam Wahyu adalah kesatuan sistem agama palsu yang murtad. Ini akan menempatkan diri mereka dalam penyembahan Satan melawan umat Tuhan. Kita boleh lihat itu dalam Wahyu 13 ayat 11 hingga 18. Wahyu 16 ayat 13, Wahyu 17 ayat 5. Kesatuan agama murtad ini akan menunjukkan keangkuhan Babel kuno dalam mengagungkan dirinya di atas Tuhan dan berusaha untuk mengambil posisi Allah di dunia ini. Oleh itu, pekabaran malaikat yang kedua memberi amaran kepada umat Tuhan bahwa sistem jahat ini akan pergi semakin jauh dari kebenaran akibat daripada penolakan untuk menerima sinar pekabarannya sesungguhnya. Hanya apabila penyatuan gereja dengan dunia akan dicapai sepenuhnya di seluruh kekristenan, barulah kejatuhan Babylon akan menjadi lengkap. Jadi, Wahyu 17 menggambarkan Babel akhir zaman sebagai pelacur yang membuatkan orang di bumi mabuk dengan anggur percabulannya. Boleh lihat Wahyu 17 ayat 2. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Jadi, air anggur Babel yang dimaksudkan merujuk kepada ajaran palsu dan Injil palsu yang ditawarkan oleh sistem keagamaan yang murtad ini. Babel akhir zaman terbuat dari sistem keagamaan yang telah menolak kebenaran dengan menerima doktrin palsu. Bagaimana pula dengan pesan dari malaikat ketiga? Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba." Kita mungkin bertanya, apa arti binatang dalam Alkitab? Dan siapakah binatang itu? Binatang dalam Alkitab adalah kerajaan atau kekuasaan politik. Boleh lihat dalam Daniel 7 ayat 23, maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukannya. Siapakah binatang yang dimaksudkan? Binatang ini memiliki kekuasaan politik yang berkaitan dengan penyembahan. Dalam artian kuasa politik ini juga berhubung dengan hal religius. Di sini admin tidak secara detail mengungkapkan siapakah sosok binatang itu. Tetapi kita sendiri pasti dapat nilai sebagaimana Alkitab katakan dalam Matius 15 ayat 9.
percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Gereja yang benar adalah yang memegang teguh akan ajaran Alkitab. Amin. Sebaliknya, gereja yang tidak benar adalah yang mengandalkan ajaran dan perintah manusia yang tidak berlandaskan ajaran Alkitab. Itu sebab firman Tuhan katakan dalam Wahyu 18 ayat 4, lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Jadi mereka yang minum anggur Babel tersebut harus minum dari anggur murka Allah. Mengenai anggur murka Allah, admin sudah pernah bahas di channel ini yang membahas tentang 7 malapetaka, 7 cawan murka Allah, di mana anggur murka Allah ini dituangkan dalam 7 malapetaka, dan itu kita boleh lihat dalam Wahyu 15 ayat 7, Wahyu 16 ayat 1 hingga 21. Manakala api dan belerang digunakan untuk mewakili penghakiman ilahi, boleh lihat dalam Kejadian 19 ayat 24, Yesaya 34 ayat 8 hingga 10, dan Yudas 7. Mereka akan mengalami kematian kekal. Jadi pada kedatangan Yesus kali kedua, mereka yang telah menerima panggilan terakhir kepada Injil kekal akan hidup untuk selamanya. Wahyu 14 ayat 14 hingga 16. Matius 13 ayat 30. Namun mereka yang tidak menerima Injil tersebut akan menderita kematian kekal. Wahyu 14 ayat 17 hingga 20. Lalu apa yang harusnya diletakkan di dahi dan di tangan? Hukum Tuhan harus ada di tangan dan di dahi kita. Mari lihat ayat ini. Ulangan 6 ayat 6 hingga 8. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Keluaran 13 ayat 9. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Tanda Tuhan ada di hukum dan ajarannya. Saya ulangi. Tanda Tuhan ada di hukum dan ajarannya. Yeskiel 20 ayat 12. Hari-hari sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan atau tanda di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Yeskiel 20 ayat 20. Kuduskanlah hari-hari sabatku, sehingga itu menjadi peringatan, tanda di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pertanyaan terakhir, siapakah ketiga-tiga malaikat tersebut? Atau siapakah yang melambangkan ketiga-tiga malaikat tersebut? Tuhan mengirimkan kabar amarannya secara simbolik digambarkan oleh 3 malaikat bersuara yang terbang di langit. Nah, kata Yunani untuk malaikat ialah angelos, yang bermaksud utusan. Bukti dari Wahyu menunjukkan bahwa ketiga-tiga malaikat itu melambangkan umat Tuhan yang diamanahkan dengan pekabaran akhir zaman untuk dikongsikan dengan dunia. Saya ulangi, ketiga-tiga malaikat itu melambangkan umat Tuhan yang diamanahkan dengan pekabaran akhir zaman untuk dikongsikan dengan dunia. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.